Bab 706 Niat Demigod. Dalam zona 10.000 pulau abisal, di tengah 18 penjuru, ada pertempuran kacau antara raja yang sedang berlangsung, dan langit sepertinya terkurung oleh kabut merah gelap dan terpisah dari dunia. Ledakan, bam. Kaisar Muyun terus menekan Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Elit lainnya. Setiap kali dia menyerang, dia bisa membunuh raja di dekatnya dengan kekuatan kekaisarannya. Raja Normal menarik diri dari Kaisar Muyun, sementara Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Elit lainnya memasuki pertempuran yang sulit. Hanya dalam beberapa saat, keenamnya telah terluka, dan salah satu Raja tingkat domain terluka parah. Jika bukan karena serangan kuat Raja Bulan Dingin dan garis keturunan Raja Hiu Raksasa, beberapa Raja tingkat domain akan terbunuh sejak lama. Apakah kita bisa menang atau tidak akan bergantung pada pihak Zhao Feng. Raja Bulan Dingin melintas di udara. Garis keturunan Raja Hiu Raksasa memberinya kekuatan super, dan dia adalah satu-satunya yang bisa menghalangi Kaisar Muyun secara langsung. Namun, itu hanya sementara. Kedua raja tingkat puncak telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka dengan cepat, yang tidak dapat bertahan lama karena sejumlah besar energi yang digunakan. Satu-satunya kesempatan untuk menang adalah angka yang luar biasa. Jika pihak Zhao Feng dapat dengan cepat menghabisi Raja Naga Hitam dan teman-temannya, ada kemungkinan berhasil jika semua raja menyerang Kaisar. Zhao Feng juga tahu bahwa titik kritis ada di pihaknya. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka pasti bisa menekan Raja Naga Hitam dan teman-temannya. Satu-satunya masalah adalah seberapa cepat mereka bisa melakukannya. Raja Naga Hitam memiliki 4 raja tingkat domain yang tersisa. Mata Zhao Feng berbinar. Adapun 2 raja normal lainnya, satu telah dibunuh oleh Zhao Feng sementara yang lainnya mati di tempat lain dalam pertempuran. Kucing pencuri kecil itu mengibarkan bendera barisan di sekitar dan menyerap esensi dari raja, baik teman maupun musuh. Hanya dalam sekejap, Ghost Corps Curse Arai telah menyerap esensi dari 5 atau 6 raja dan itu menjadi lebih kuat. Inti dari raja sangat bermanfaat bagi Ghost Corps Curse Arai, dan ketika jiwa mereka dipenuhi dengan kekuatan kebencian, mereka bahkan lebih kuat. Selama beberapa hari terakhir, semua hantu mayat terkutuk telah mencapai tingkat menengah Small Origin Core Realm, dan tubuh mereka sangat kuat. Sekarang Arai itu terus-menerus menyerap 5 atau 6 raja. Aura mayat hantu terkutuk semakin mendekati tahap akhir Small Origin Core Realm. Domain Labirin Ilusi. Zhao Feng memasuki pertarungan melawan raja tingkat domain, dan labirin berkabut tampaknya bergabung ke udara, mengguncang pikiran mereka dan membatasi indera mereka, menyebabkan mereka mengungkapkan kekurangan. Salah satu raja tingkat domain langsung dibunuh oleh beberapa raja, dan raja tingkat domain lainnya terluka dan mencoba lari, tetapi panah emas menembus dan membunuhnya. Kucing kecil pencuri dengan cepat menyerap esensi dan jiwa kedua raja. Raja tingkat domain memberikan manfaat yang lebih besar untuk mayat hantu terkutuk. Pada saat ini, Ghost Corps Curse Arai melepaskan aura menakutkan yang bahkan raja yang normal perlu mundur darinya. Lebih jauh lagi, kekuatan kebencian dan udara kematian yang terpancar darinya bisa membentuk perisai yang melindungi dari gelombang kejut para raja normal. Hahaha, ini terasa luar biasa. Petik 2. Mari kita menghabisi Raja Naga Hitam. Raja dari aliansi bajak laut merasa sangat baik. Raja Naga Hitam hanya memiliki 2 raja tingkat domain yang tersisa, dan mereka terluka. Jika ini terus berlanjut, Raja Naga Kegelapan dan rekan-rekannya tidak akan bisa bertahan lebih dari selusin napas. Tidak bagus, bocah itu. Mata Raja Naga Kegelapan memandang Zhao Feng dengan kebencian, tetapi sayap angin dan petir Zhao Feng terlalu cepat. Jika dia ingin lari, tidak ada raja yang hadir yang bisa menyusul. Perubahan gelombang yang tiba-tiba membuat ekspresi Kaisar Muyun berubah. Dia tahu bahwa Zhao Feng sangat mempengaruhi gelombang pertempuran. Bocah, mati! Kaisar Muyun merentangkan lengannya dan melepaskan angin puyuh merah tua, yang mendorong Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan raja lainnya mundur beberapa mil. Kaisar Muyun kemudian menyerang dan mengirimkan niatnya yang kuat. Zhao Feng merasakan jiwanya gemetar. Jika itu adalah raja normal di tempatnya, mereka akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Tetapi jiwa Zhao Feng menjadi jauh lebih kuat daripada raja normal setelah mata spiritual dewa berevolusi. Menambahkan fakta bahwa ia meminum air dari alam mimpi kuno, dibersihkan oleh petir kesengsaraan dewa, dan mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, jiwanya sangat kuat. Setelah menyerap petir kesengsaraan dewa,
jiwa Zhao Feng sekarang sebanding dengan raja tingkat puncak, tetapi masih agak jauh dari milik kaisar. Kilatan angin sayap petir. Zhao Feng mengedarkan teknik rahasia sayap petir dan berubah menjadi busur petir. Dia tidak panik di depan seorang kaisar. Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan para elit lainnya melakukan yang terbaik untuk menghentikan Kaisar Mu Yun, tetapi jika seorang kaisar ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah membatasi kecepatannya. Seorang kaisar secara pribadi akan membunuh seorang junior di Origin Core Realm? Raja Bulan Dingin mencibir dengan dingin saat dia menebas dengan pedang dan pedangnya. Kaisar Mu Yun tertawa dingin dan terus mengejar Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng cepat, Kaisar Mu Yun mendekat. Zhao Feng, hati-hati. Raja Bulan Dingin, laki-laki dengan rambut emas, dan teman-temannya tidak bisa tidak berseru. Namun, dalam pandangan mereka, pemuda bersayap itu tenang. Kun Yun kecil, sekarang terserah padamu, kata Zhao Feng, dan begitu kata-katanya selesai, sebuah niat yang mengejutkan terpancar di langit. Dari segi kuantitas, niatnya tidak sekuat kaisar, tetapi kompatibilitasnya dengan langit dan bumi jauh melampaui kaisar. Itu, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya petik 2. Kaisar Mu Yun merasakan jantungnya bergetar karena suatu alasan. Seorang anak berkulit emas yang tampak berusia sekitar 3 tahun dikelilingi oleh kekuatan agung saat dia muncul di samping Zhao Feng. Itu adalah anak demigod. Demigod anak itu meninju, dan inten yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui kaisar. Tinju emas itu seperti matahari yang terik, dan tampaknya membangun dominasi atas langit dan bumi. Ark, seorang raja tingkat domain yang terluka langsung terbunuh oleh tinju ini. Hahaha, seperti yang diharapkan, semuanya berbeda setelah bergabung dengan inten demigod. Demigod anak itu sangat gembira. Anak itu, baik teman dan musuh menarik napas dingin. Pukulan itu tidak terduga, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbatas. Kaisar Mu Yun terkejut, bahkan dia tidak bisa melihat inten dalam pukulan ini. Ini semua berarti Raja Naga Hitam hanya memiliki satu raja tingkat domain lagi, jadi dia dalam bahaya. Sky Ceiling Palm. Demigod anak berdiri di depan Zhao Feng dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Saat itu juga, langit dan bumi seolah ada di lumpur. Seolah-olah waktu itu sendiri telah diperlambat. Beberapa sinar cahaya keemasan berputar di udara dan mendarat di Kaisar Mu Yun, menyebabkan kecepatan dan tindakannya membeku. Meskipun kekuatan pertempuran demigod anak tidak cukup untuk secara langsung menyakitinya, Kaisar Mu Yun merasa seolah-olah niat dan kekuatan kekaisarannya dibatasi. Itu adalah Sky Ceiling Palm yang legendaris. Anak demigod memulihkan lebih banyak ingatannya setelah bergabung dengan niat demigod, dan dia bisa menggunakan versi sederhana dari Sky Ceiling Palm. Selain itu, budidaya demigod anak telah mencapai puncak Great Origin Core Realm, hanya satu langkah dari alam Void God. Sepertinya rencana kebangkitan demigod tidak sia-sia. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Kekuatan pertempuran demigod anak hampir sebanding dengan raja tingkat puncak, dan niatnya menekan sebagian besar orang di alam dewa kekosongan. Membunuh Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan para elit lainnya menyerbu Kaisar Mu Yun dengan gembira, dan kecepatan yang terakhir dibatasi oleh Sky Ceiling Palm. Apa-apaan ini? Latar belakang seperti apa yang dimiliki anak itu? Kaisar Mu Yun tertegun. Jika kultivasi demigod anak juga berada di peringkat kaisar, Kaisar Mu Yun pasti sudah dibantai seketika. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Mu Yun dirugikan. Demigod Kun Yun adalah sosok legendaris yang hidup puluhan ribu tahun yang lalu, dan dia memiliki penampilan yang berbeda saat itu. Bahkan beberapa kaisar dari Tanah Suci Bela Diri Sejati tidak akan bisa mengenalinya. Teknik terbang sayap petir. Zhao Feng menggunakan sayap angin dan petirnya dan tiba di sebelah Raja Naga Kegelapan, melepaskan tebasan sayap petir angin yang memiliki beberapa petir kesengsaraan dewa bergabung ke dalamnya. Lari, Raja Naga Hitam sudah terluka, dan Raja tingkat domain lainnya dibunuh oleh segelintir raja lainnya. Raja Naga Hitam adalah satu-satunya raja yang tersisa. Busur pengunci langit. Sebuah panah emas terbentuk di busur perak gelap Zhao Feng dan melesat ke udara. Detik berikutnya, panah yang ditutupi petir angin berwarna merah dan gumpalan petir kesengsaraan dewa menembus bahu Raja Naga Kegelapan. Raja Naga Hitam terluka parah dan darah menetes dari mulutnya, tapi untungnya, dia telah lolos dari raja sekitarnya. Tetapi tepat pada saat ini, asap hitam muncul di depannya.
Apa? Raja Naga Kegelapan merasakan esensinya mulai mengalir, dan karena fakta bahwa dia memiliki banyak luka, kekuatan erosi dari kekuatan kebencian mayat hantu menjadi beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Kucing pencuri kecil itu mengibarkan bendera barisan dan membuat asap mayat hantu itu membentuk ular asap yang membungkus dirinya di sekitar Raja Naga Hitam. Kucing sialan, mati! Raja Naga Hitam meraung marah. Sejak awal pertempuran, dia selalu dikelilingi oleh raja-raja lain, dan dia terus-menerus harus menggunakan teknik rahasia untuk mengulur waktu. Kucing kecil pencuri itu melintas di Ghost Corps Curse Eye. Divine Sense Raja Naga Kegelapan tidak bisa lagi menemukan kucing itu, dan Ghost Corps Curse Eye masih menyedot kekuatan hidupnya. Wajah Raja Naga Hitam menjadi pucat, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan paksa keluar dari Ghost Corps Curse Eye, tapi wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Pada saat itu, belati hitam sepertinya muncul dari udara tipis. Suara mendesing. Belati itu menembus kepala Raja Naga Kegelapan dan menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Seolah-olah dia telah menyerbu langsung ke belati misterius itu sendiri. Shadow Kill Imperial Dagger, wajah Raja Naga Hitam menjadi pucat karena syok. The Shadow Kill Imperial Dagger tidak hanya menembus tubuhnya, itu juga menusuk melalui jiwanya. Menjadi item suci Dao pembunuhan, Shadow Kill Imperial Dagger memiliki kemampuan misterius yang sebanding dengan Skylocking Bow. Saat itu, kucing kecil pencuri telah memberikan segalanya untuk mendapatkan pengakuan dari Shadow Kill Imperial Dagger. Tidak mungkin membunuhku, The Dark Dragon Kill mencoba untuk berjuang. Kucing kecil pencuri itu menamparkan wajahnya dengan cakarnya dan membuatnya pusing. Ark, teriakan terdengar di dimensi jiwa saat jiwa dan tubuh Raja Naga Kegelapan mulai mencair di Ghost Corps Curse Eye. Bab 707 Kekalahan Muyun. Saat Ghost Corps Curse Eye menyerap daging dan darah dari Raja tingkat puncak, itu mulai berevolusi, dan sepasang mata merah mulai muncul. Mata merah ini berasal dari mayat hantu terkutuk. Ketika mereka semua berkumpul bersama, kekuatan energi mental kebencian yang menakutkan muncul yang cukup untuk membuat hati Raja Realm Dewa Void menjadi dingin dan membuat siapapun di bawah alam dewa kekosongan menjadi gila. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Ghost Corps Curse Eye telah mencapai level lain, dan semua hantu mayat itu telah mengalami evolusi. Di bawah kendali kucing kecil pencuri, mata merah mulai memudar. Dengan kematian Raja Naga Hitam, para pengkhianat dari Tanah Suci Bajak Laut akhirnya ditangani. Raja Bajak Laut tidak bisa menahan nafas, seorang tokoh bajak laut utama yang telah memerintah selama 100 tahun telah mati begitu saja. Semuanya, serang bersama, bajak laut bereaksi dan mulai menyerang Kaisar Muyun. Raja tingkat domain menyerang sementara Raja biasa menggunakan serangan jarak jauh. Sebagai Void God Realm Kings, mereka bisa hidup hingga ribuan dan puluhan ribu tahun. Tidak sulit untuk mengumpulkan senjata jarak jauh selama hidup mereka. 20 atau lebih raja, termasuk Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa, mengedarkan niat raja dan kekuatan luar biasa mereka dan melepaskan serangan mereka pada Kaisar Muyun. Kaisar Muyun, Raja Naga Hitam sudah mati. Apa gunanya kau tinggal sendiri? Kata Raja Hiu Raksasa dengan suara rendah. Dengan 20 raja berkumpul, mereka pasti berada di atas angin melawan Kaisar Muyun. Di antara mereka, telapak tangan penyegel langit demigod anak itu menekan niat dan kekuatan kekaisaran Kaisar Muyun, melemahkan kekuatannya lebih jauh. Kaisar Muyun sangat marah. Seorang kaisar seperti dirinya sebenarnya telah dipaksa ke dalam situasi seperti ini? Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Raja tingkat puncak, Raja tingkat domain, dan Raja normal menyerang, Kaisar Muyun mulai kalah. Bahkan jika dia ingin kabur, dia harus membayar harga tertentu sekarang. HMPH, meskipun Raja Naga Hitam mungkin telah mati, aku akan membunuh semua orang yang aku janjikan akan kubunuh. Kaisar Muyun mencibir dengan dingin, dan begitu dia selesai mengatakan ini, kabut merah tua mulai bergerak. Garis besar dunia kecil mulai memenuhi udara dan memblokir serangan para raja. Kaisar Muyun, Anda tidak akan bisa menghentikan serangan kami bahkan jika dunia kecil Anda terwujud. Apa gunanya melakukan itu? Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa membujuk saat mereka menyerang. Saat ini, Kaisar Muyun hanya mencoba menyelamatkan muka. Setelah dunia kecilnya terwujud, pertahanan dan serangannya meningkat secara dramatis. Peng, 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 bam. Namun, kekuatan pertempuran dari raja-raja ini bisa membalik sungai dan lautan.
Mereka tak tertandingi di pedalaman. Dunia kecil Kaisar Mu Yun langsung dipenuhi lubang. Aku akan membunuh ketiga orang itu meskipun aku harus membayar harganya. Menjadi seorang kaisar, Kaisar Mu Yun memiliki harga dirinya sendiri, yang tidak memungkinkannya untuk menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dia bahkan menggunakan dunia kecilnya untuk memblokir rentetan serangan. Jiwanya dan Yuan sejati mulai mendidih, dan pisau merah darah yang terbakar mulai terbentuk di tangannya. Pedang berwarna merah darah itu panjangnya 100 yard dan terbakar dengan api setengah transparan yang mengeluarkan aura terlarang. Mati, wajah Kaisar Mu Yun menjadi merah karena kebencian saat dia menebas dengan pedangnya. Serangan para raja hancur, dan pedang raksasa itu memotong langit dan bumi. Bahkan ada suara domain spasial yang hancur. Di bawah serangan ini, satu raja tingkat domain dan dua raja normal langsung berubah menjadi genangan darah dan air. Serangan yang sangat kuat, bahkan domain spasial pun rusak, hati Zhao Feng menjadi mati rasa. Ketika seorang kaisar habis-habisan, kekuatan pertempuran mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Selanjutnya, bilah berwarna merah darah ini juga mengiris jiwa. Kaisar Mu Yun, kamu gila? Anda menyia-nyiakan kekuatan hidup Anda. Semuanya, bergabunglah. Raja bajak laut semua marah dan terkejut saat mereka menggunakan teknik rahasia mereka. Hahaha, kalian para bajak laut, mati. Wajah Kaisar Mu Yun dipenuhi dengan niat membunuh. Sky Ceiling Eiten Palms. Demigod anak meraung saat dia melepaskan seluruh garis keturunannya. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan saat jiwanya menyatu sepenuhnya dengan niat demigod. Telapak tangannya sepertinya terangkat perlahan, tapi semuanya mendarat di dunia kecil Kaisar Mu Yun. Sky Ceiling Eiten Palms. Tanda tanya. Itu adalah teknik lengkap dari Sky Ceiling Palms. Petik 2. Niat Kaisar Mu Yun dan dunia kecil ditekan. Saat Sky Ceiling Eiten Palms digunakan, tekanan dan efek penyegelan menjadi lebih kuat. Hehe, setelah aku bisa menggunakan semua Sky Ceiling Eiten Palms, kekuatan penyegelanku akan menjadi 18 kali lebih kuat. Pada saat itu, aku bahkan bisa menyegel langit dan bumi. Anak demigod mengulurkan telapak tangannya. Pada kenyataannya, saat ini, dia hanya bisa menggunakan paling banyak telapak tangan ke-8. Namun, meski begitu, itu menakjubkan. Dia bisa menyegel raja tingkat puncak dan dimensi saku. Tidak baik, dunia kecilku. Hati Kaisar Mu Yun sangat berat. Serangan, keterampilan, dan kekuatan luar biasa semuanya dibatasi. Pada saat telapak tangan penyegel keempat tiba, kecepatannya dibatasi setengahnya, dan kemampuan ofensifnya melemah sebesar 20-30%. Tuan, saya hanya bisa menggunakan teknik ini sampai telapak tangan ke-8. Aku tidak bisa menyegelnya sepenuhnya, kata demigod anak itu. Sudah cukup, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, lawan mereka adalah seorang kaisar. Kaisar Mu Yun telah ditekan oleh Sky Ceiling Palm dan sedang diserang dengan ganas oleh 20 atau lebih raja. Setengah dari dunia kecilnya telah hancur. Kaisar Mu Yun akhirnya meludahkan seteguk darah, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Mungkin dia seharusnya tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak mencoba menyelamatkan muka. Dia memang terlalu memikirkan dirinya sendiri. Seorang kaisar menghadapi hampir 20 raja sementara ditekan oleh Sky Ceiling Palm hampir membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan. Tuan, bagaimanapun juga dia adalah kaisar. Anda harus berhati-hati terhadap serangan baliknya. Demigod anak itu sudah mencapai telapak tangan ke-7, dan Kaisar Mu Yun sudah terluka dan bersiap untuk menggunakan salah satu kartu tersembunyinya. HMPH, meskipun harga yang mahal diperlukan untuk menggunakan gerakan ini, itu akan memastikan aku bisa melarikan diri dan membunuh setengah orang di sini. Kaisar Mu Yun tertawa dingin. Sebelum dia melarikan diri, dia akan melukai orang-orang ini dengan parah. Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa mata kiri Zhao Feng telah menjadi ungu. Seolah-olah ada dunia ungu tua di dalamnya. Rambutnya juga menjadi ungu karena tertiup angin. Sky Ceiling 8 Palm. Demigod anak menggunakan Sky Ceiling Palm terakhirnya, dan jiwa dan pikiran Kaisar Mu Yun menjadi berat. Dia memuntahkan seteguk darah lagi karena serangan para raja. Dunia kecilnya mulai hancur, tetapi meskipun dia terluka parah, senyum kejam muncul di wajahnya. Beberapa raja di dekatnya sudah bisa merasakan aura tidak nyaman dan terlarang. Hanya garis keturunan Zhao Feng yang bisa melihat pergerakan dan sirkulasi Yuan sejati Kaisar Mu Yun dengan jelas.
Segel itu terkuat dan dunia kecilnya telah rusak. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Zhao Feng langsung menggunakan teknik garis keturunan matanya. Pisau setengah transparan yang memancarkan aura God Tribulation Lightning menembus dada Kaisar Mu Yun. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh Kaisar Mu Yun membeku. Teknik tersembunyi yang akan dia gunakan dihentikan di tengah jalan. Saat itu juga, wajahnya menjadi merah dan putih, dan darah muncrat dari telinga, hidung, dan mulutnya. Raja bajak laut di dekatnya memiliki mulut yang menganga. Void Space Eye Slash. Warna mata dan rambut Zhao Feng kembali normal. Kejutan muncul di mata Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa. Tak satu pun dari mereka mengharapkan pemuda ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Siapa yang mengira bahwa titik terkuat pemuda ini bukanlah warisan petir angin, tetapi garis keturunannya? Saat mata spiritual Dewa Zhao Feng digunakan, para raja yang hadir merasakan jiwa mereka menjadi dingin karena ketidaknyamanan. Jadi, inilah kekuatan sejatinya. Dan gumpalan kekuatan itu, mungkinkah itu petir kesengsaraan dewa? Demigod anak bertingkah seolah-olah dia telah tersedak. Dia bergabung dengan Inten Demigod belum lama ini dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Meskipun benih hati gelap Zhao Feng masih ada di sana, dia sudah menyusun rencana. Namun, melihat garis keturunan Zhao Feng, dia menarik napas dingin. Tebasan mata ruang Void memiliki efek merusak pada Kaisar Mu Yun. Void Space Eye Slash sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia berada di Demigod Forgotten Garden. Petir angin penghancuran ungu sekarang telah menjadi petir angin penghancuran Scarlet, dan itu telah bergabung dengan kekuatan petir kesengsaraan dewa. Perbedaan kekuatan itu seperti celah antara langit dan bumi. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah serangan mendadak, Kaisar Mu Yun dibatasi oleh Sky Ceiling Palem, dan dunia kecilnya hancur, aku tidak akan bisa memukulnya dengan mudah. Zhao Feng tidak menjadi sombong. Dengan pemahaman Kaisar tentang ruang dan indera mereka, akan sulit bagi tebasan mata ruang Void untuk mendarat dalam keadaan normal. Pada saat ini, darah mengalir dari hidung, telinga, mata, dan mulut Kaisar Mu Yun. Dia diambang kematian. Siapa yang mengira Kaisar Alam Dewa Kekosongan akan berakhir seperti ini? Meledak. Kaisar Mu Yun membakar Yuan sejati dan jiwanya saat dunia kecil yang hancur meledak, entah membunuh raja di dekatnya atau mengirim mereka terbang. 5 atau 6 Raja Alam Dewa Kekosongan di dekatnya langsung terbunuh sementara yang lain dikirim terbang. Untungnya, dunia kecil telah hancur. Jika itu masih lengkap, kekuatan dari ledakan dunia kecil akan 10 kali lebih kuat dan bahkan mungkin bisa membunuh seorang kaisar. Suara mendesing. Setelah ledakan dunia kecil, kabut merah gelap terbang ke udara. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Zhao Feng di puncaknya. Hanya dalam sekejap mata, Kaisar Mu Yun menghilang dari pandangan. Aku tidak akan melupakan ini. Kaisar Mu Yun mengertakkan gigi, dan ekspresinya menjadi mematikan setelah melarikan diri. 1 jam kemudian, kecepatannya mulai menurun, dan dia tiba di tepi tanah suci bajak laut Ten Corners. Tepat pada saat ini, sebuah kapal logam hitam dingin terbang. Void God Realm Emperor, Wen Luoan tercengang. Belum lama ini, dia dan Tuan Yin yang telah merasakan gumpalan aura dari mata kematian. Kembali ke sini, teriak Dewa Yin Yang. Kaisar ini tampaknya telah menyentuh aura dari niat kematian. Wen Luoan dan token kematian Tuan Yin yang sama-sama merasakan sesuatu. Apa? Kembali ke sini. Ekspresi Kaisar Mu Yun menjadi gelap. Meskipun dia terluka parah, jiwanya belum hancur, dan dia masih memiliki 50-60% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Namun, meski begitu, dia bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Raja tingkat puncak. Bab 708 Tatapan Kematian. Wen Luoan dan Tuan Yin yang jelas tidak begitu sombong sehingga mereka percaya mereka bisa menjaga Kaisar, bahkan jika dia terluka parah. Kaisar Mu Yun sangat marah dan tidak punya tempat untuk melepaskannya. Dia menjilat bibirnya dan memandang Wen Luoan, Yin Yang Lord, dan semua pengawal kematian di kapal dengan senyuman yang kejam. Dia merasa ada perasaan yang akrab bagi mereka, seolah dia tahu tentang mereka dari suatu tempat. Orang ini memiliki jejak Zhao Feng. Kita harus menjaga dia di belakang. Wen Luoan dan Tuan Yin yang saling memandang. Setelah dipukul oleh Void Space Eye Slash Zhao Feng, ada jejak Intent of Death pada Kaisar Mu Yun karena jumlah besar kekuatan jiwa yang digunakan. Keduanya bertukar pandang dan langsung tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berdua mengeluarkan token kematian yang unik pada saat bersamaan.
Token itu hitam seperti tinta, dan karakter kuno kematian tertulis di atasnya. Keduanya melepaskan aura kematian yang langsung menuju jiwa. Kaisar Muyun merasa jiwanya menjadi dingin, dan dia menjadi tidak nyaman. Intent of Death terpancar dari token dan terkunci pada Kaisar Muyun. Token itu, mungkinkah? Kaisar Muyun sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Detik berikutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Mata hitam pekat muncul dari tengah dua token dan berkilau dengan cahaya putih, seolah terhubung ke dunia kematian. Mata kematian, Kaisar Muyun berseru, apa yang menurutnya benar. Pada saat ini, kekuatan mata kematian dicurahkan dari token kematian Wen Luoan dan Yin Yang Lord, dan itu puluhan kali lebih kuat daripada saat berada di reruntuhan suci ungu. Ini karena perbedaan kualitas. Terakhir kali Eye of Death muncul, itu berasal dari token of Death itu sendiri karena Death Intent dapat disimpan di dalamnya dan dilepaskan. Sedangkan kali ini, Wen Luoan dan Yin Yang Lord menggunakannya sebagai koneksi langsung ke Emperor of Death's Eye dari kematian. Kaisar Muyun merasa hatinya gemetar, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Namun, sebagai Kaisar Alam Dewa Kekosongan, dia tidak mundur. Di atas kertas, Kaisar Kematian memiliki kultivasi yang sama dengannya. Tetapi yang terakhir adalah Kaisar Kuno serta keturunan Dewa Mata Kematian. HMPH, Kaisar Kematian, saya mungkin akan mewaspadai Anda jika Anda datang secara pribadi. Tetapi itu hanya mata kematian Anda yang berjalan melintasi ruang angkasa. Kaisar Muyun tertawa dingin, dan jiwanya hampir mulai terbakar karena membentuk niat yang kuat. Wen Luoan dan Tuan Yin yang sama-sama merasa tidak bisa bernapas, dan jiwa mereka mulai bergetar, tetapi untungnya token kematian di tangan mereka memberi mereka kepercayaan diri dan jenis perlindungan. Dua token of Death tiba-tiba hancur, dan sepasang Eyes of Death muncul di udara. Matanya gelap seperti jurang, dan mirip dengan mata surga Zhao Feng. Tatapan kematian. Sebuah suara terdengar di dimensi jiwa, dan mata kematian diam-diam menatap Kaisar Muyun seolah-olah mereka adalah bagian dari Dao Surgawi. Apa? Kaisar Muyun merasa jiwanya menjadi terbatas, dan dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Kekuatan hidupnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Di udara di atas, sepasang mata kematian mulai berputar. Mustahil, Kaisar Muyun meraung saat dia berjuang. Namun, setelah pertarungan belum lama ini, dunia kecilnya hancur dan dia terluka, menyisakan hanya 50-60% dari kekuatannya yang tersisa. Dia mencoba untuk melawan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bentuk spiritual dari Kaisar Muyun yang berjuang perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Ini adalah jiwa Kaisar Muyun. Jiwa Kaisar Muyun tersedot ke dalam pusaran air hitam oleh mata kematian. Tatapan kematian, ini adalah teknik terkenal guru, bentrokan antar jiwa. Jiwa yang lebih lemah akan dibawa pergi, rasa hormat muncul di mata Wen Luoan. The Gaze of Death dianggap sebagai teknik garis keturunan mata terlarang, serta teknik perwakilan dari Dewa Kematian. Ini karena pemilik mata Dewa Kematian adalah Dewa Kematian, tetapi hanya satu orang yang dapat memiliki mata Dewa Kematian yang sebenarnya, dan mereka belum pernah muncul di Lautan Chang sebelumnya. Di udara, mata kematian yang besar berhenti untuk 1 atau 2 nafas sebelum menghilang. Menggunakan tatapan kematian di beberapa zona pulau, dan targetnya adalah Kaisar, harga yang harus dibayar untuk itu, alis Tuan Yin yang saling bertautan. Beberapa saat kemudian, token yang digunakan untuk pesan muncul di tangan Wen Luoan. Zhao Feng ada di ngarai 18 penjuru di mana tanah suci warisan Kaisar Bajak Laut berada. Suara lemah datang dari token. Eiten Corner Scannian, warisan Kaisar Bajak Laut. Mata Wen Luoan dan Yin Yang Lord menyala. Sepertinya Kaisar Kematian menemukan jejak Zhao Feng setelah mengambil jiwa Kaisar Muyun, tetapi dia telah membayar harga untuk melakukannya. 2 token kematian khusus digunakan untuk menghubungkan lokasi ini ke Eye of Death, tetapi karena jaraknya sangat jauh dan targetnya juga seorang kaisar, energi yang dikeluarkan sangat besar. Selanjutnya, Kaisar Kematian masih perlu mencari jiwa Kaisar Muyun sesudahnya. Guru menggunakan banyak energi dan mungkin perlu istirahat selama sebulan. Kalian terus perhatikan target. Suara Kaisar Kematian terdengar. Wen Luoan dan Tuan Yin yang saling memandang dengan bingung. Mengapa Kaisar Kematian sangat ingin membunuh Zhao Feng dan meninggalkan satu mayat? Kaisar Kematian telah membayar harga yang mahal dan sejumlah besar waktu dan upaya untuk mengejar Zhao Feng.
Apakah itu semua sepadan? Kembali ke 18 Corners Canyon, di tengah tanah suci bajak laut, semua raja bajak laut terluka pada tingkat yang berbeda setelah pertarungan, dan pandangan mereka ke arah Zhao Feng berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang meragukan bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melawan Raja Hiu Raksasa dan Raja Bulan Dingin untuk tahta Kaisar Bajak Laut. Bahkan demigod anak itu mengagumi Zhao Feng. Sua. Lebih dari 10 token Raja Bajak Laut melayang di udara di atas lautan. Menurut aturan warisan Kaisar Bajak Laut, seseorang dapat membuka warisan Kaisar Bajak Laut setelah mengumpulkan 9 token Raja Bajak Laut, tetapi sekarang mereka telah melampaui jumlah itu sejauh ini. Salah satu token Raja Bajak Laut terhubung ke kapal hantu Zhao Feng. Setiap token Raja Bajak Laut terhubung ke kapal bajak laut, dan karena kapal hantu itu awalnya adalah kapal bajak laut, itu dikenali oleh token Raja Bajak Laut. Menjadi kapten kapal, Zhao Feng adalah salah satu Raja Bajak Laut. Weng, gelombang-gelombang boom. Tepukan keras terdengar di lautan, dan sensasi gemetar datang dari 18 Corners Canyon, dari dalam tanah suci bajak laut. Bahkan mereka yang berada di alam Dewa Void merasa sangat kecil di depan kekuatan yang sangat besar ini. Pengaturan yang bagus, apakah ini benar-benar warisan hanya seorang kaisar? Indra Zhao Feng sangat kuat. Kucing kecil pencuri juga muncul di bahunya, dan matanya mulai berbinar. Warisan Kaisar Bajak Laut memang tidak sederhana, anak demigod mulai berpikir. Sensasi gemetar berlangsung selama 18 napas. Pada saat yang sama, cahaya hijau gelap melesat ke langit dari 18 ngarai, dan tampaknya memiliki kemampuan untuk mengubah surga dan bumi. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihatnya kecuali mereka melihat ke bawah dari atas. Warisan telah muncul, seseorang berseru. Ledakan, ledakan, ledakan. Pusaran air besar terbentuk di tengah lautan, dan di dalamnya ada gumpalan cahaya hijau tua, serta aura kuno yang tampak seperti sisi lain dari pantai yang jauh. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Apakah ini pintu masuk ke warisan Kaisar Bajak Laut? Demigod anak itu menyipit. Pusaran air yang sangat besar dan misterius sepertinya memiliki niat yang kekal. Pintu masuk ini, bahkan Kaisar akan tercabik-cabik. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Selanjutnya, lampu hijau tua memberi Zhao Feng perasaan yang akrab. Itu mirip dengan aura dalam ingatannya, tapi sedikit berbeda. Ayo pergi. Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa memimpin kapal perang mereka dan menyerbu ke dalam pusaran air. Hebatnya, kapal perang mereka dilindungi oleh kekuatan misterius dan tidak terluka oleh kekuatan pusaran air yang menakutkan. Menarik, Zhao Feng bisa melihat bahwa ini karena aura token Raja Bajak Laut di dalam kapal mereka. Kapal hantu juga memiliki aura seperti itu, dan itu menjadi lebih jelas saat mereka semakin dekat ke pusaran air. Ini adalah seluruh pengaturan dari tanah suci bajak laut. Zhao Feng menjadi lebih penasaran, Kaisar Bajak Laut benar-benar mampu merencanakan ini semua sendirian? Suara mendesing. Kapal hantu tersebut mengikuti kapal bajak laut lainnya dan memasuki pusat pusaran air. Hanya kapal yang sudah dikenal dan pernah berpartisipasi dalam pembukaan yang bisa masuk. Sua. Pada saat yang sama, token Raja Bajak Laut lainnya dari seluruh tanah suci bajak laut ditarik ke pusaran air. Setiap kali warisan Kaisar Bajak Laut dibuka, 18 token Raja Bajak Laut akan didistribusikan kembali. Zhao Feng menghela napas. Sepertinya Raja Bulan Dingin tidak menipunya. Ini berarti kapal hantu itu sekarang bebas dan tidak lagi dibatasi oleh tanah suci Kaisar Bajak Laut. Kucing kecil pencuri, demigod anak, dan pemimpin divisi kerangka tidak terpengaruh ketika kapal hantu memasuki pusaran air. Mereka berada di kapal dan secara otomatis dianggap sebagai bajak laut. Hanya 12 kapal yang bisa memasuki pusaran air. Tidak peduli seberapa kuat kapal-kapal lain itu, mereka tercabik-cabik oleh pusaran air. Bahkan Kaisar Alam Dewa Void tidak akan bisa masuk dengan paksa. Bahkan jika mereka bisa, tanpa hati seorang bajak laut, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Ini adalah warisan terbatas untuk bajak laut. Pusaran air menjadi pusat kekuatan di 18 Corners Canyon. Siapa yang tahu berapa lama waktu berlalu? Sebuah kapal metalik dingin kematian berlayar melalui lautan dan tiba di sebelah pusaran air. Bab 709 berjuang untuk Kaisar Bajak Laut. Kapal metalik kematian tetap berada di dekat pusaran air. Itu tidak bisa masuk.
Wen Luoan, penguasa Yin Yang, dan pengawal kematian merasa tidak berdaya saat mereka menatap pusaran air yang sangat besar. Pusaran air ini terhubung dengan kekuatan langit dan bumi dari seluruh tanah suci bajak laut. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan orang. Kami telah melewatkan kesempatan. Zhao Feng itu menjadi salah satu raja bajak laut dan memasuki tanah suci kaisar bajak laut. Tuan Yin Yang segera menerima beberapa informasi. Pengawal kematian di atas kapal telah berkeliling dan menangkap beberapa bajak laut di dekatnya. Tidak ada ahli luar yang bisa dengan paksa memasuki warisan kaisar bajak laut. Bahkan kaisar puncak seperti kaisar kematian tidak dapat memasuki tanah suci kaisar bajak laut dengan paksa. Warisan kaisar bajak laut hanyalah warisan kecil dibandingkan dengan demigod Forgotten Garden, dan Zhao Feng bahkan bukan bajak laut sejati, jadi dia tidak akan bisa menerima kekayaan atau warisan nyata. Wen Luoan tersenyum percaya diri. Selama setengah tahun terakhir, Wen Luoan telah memulihkan kultivasinya, dan dia bahkan melangkah lebih jauh setelah keberuntungan dan pengalaman dari demigod Forgotten Garden. Dia sekarang menjadi raja setengah langkah. Warisan kaisar bajak laut tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan. Kami hanya akan menunggu di sini sampai Zhao Feng keluar. Kumpulkan penguasa roh kematian dan pengawal kematian lainnya, kata penguasa Yin Yang dengan suara yang dalam saat ia mengirim pesan kepada bawahan lain dari kaisar kematian di dekatnya. Di sisi lain pusaran air, 12 kapal berlayar dalam gelombang yang kacau. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi sebuah pulau kecil yang diselimuti cahaya hijau kuno misterius muncul di depan mata. Zhao Feng berdiri di geladak dan memeriksa dimensi aneh ini. Dalam pandangannya ada air yang tidak terbatas, tapi tidak seperti lautan dunia luar yang tidak terbatas. Gelombang yang kacau mendorong kapal ke satu-satunya bagian daratan, pulau kecil di tengahnya. Ini adalah dunia rahasia yang mungkin bahkan lebih tinggi peringkatnya dari demigod Forgotten Garden, gumam demigod anak itu, dan Zhao Feng tertegun. Warisan kaisar bajak laut terdengar seperti warisan kaisar puncak, tapi sebenarnya itu adalah ranah rahasia berperingkat tinggi. Kita hampir sampai di tanah suci kaisar bajak laut. Para perompak di atas kapal sangat bersemangat saat mereka menatap pulau kecil itu. Zhao Feng bisa melihat 18 puncak di pulau itu, serta gunung besar di tengahnya yang tampaknya mengabaikan yang lainnya. Gunung itu sepertinya memiliki aura seorang kaisar. Hehe, setelah memasuki tanah suci kaisar bajak laut, 18 raja bajak laut akan didistribusikan kembali, dan kaisar bajak laut lain akan lahir, kata pria parubaya berjanggut panjang. Tentu saja, raja biasa tidak berani mengarahkan pandangan mereka pada tahta kaisar bajak laut. Orang-orang yang memiliki kesempatan tertinggi untuk mendapatkannya adalah Raja Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Zhao Feng. Dimensi ini tampaknya dipisahkan dari dunia luar. Rambut dan mata kiri Zhao Feng berubah menjadi ungu, dan dia bisa melihat betapa tidak biasa dimensi ini dengan mata spiritual Tuhannya. Pulau di tengahnya tampak seperti bagian yang sangat kecil dari dunia rahasia, tetapi gelombang yang kacau mendorong semua kapal dan makhluk hidup ke arahnya. Beberapa waktu kemudian, ke-12 kapal mencapai pantai. Raih kesempatan ini, para perompak mulai menyerang pulau dengan semua kecepatan mereka. Pulau itu memiliki penampilan kuno aslinya, dan sumber daya di dalamnya bahkan sedikit lebih baik daripada reruntuhan suci ungu. Selain itu, 18 puncak juga menjadi sasaran para bajak laut. Zhao Feng, 18 puncak semuanya berisi warisan kaisar bajak laut. Anda bisa memilih yang cocok untuk Anda, kata pria berambut emas. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, laki-laki berambut emas dan laki-laki berjanggut panjang pergi menuju puncak masing-masing. Setelah memasuki tanah suci kaisar bajak laut, semua bajak laut berjuang untuk masa depan mereka sendiri. Tahta kaisar bajak laut, Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa terbang menuju gunung besar di tengahnya. Gunung besar ini melambangkan pertarungan memperebutkan tahta kaisar bajak laut. Ding, ding, bam. Kedua raja bajak laut mulai bertarung satu sama lain begitu mereka mencapai gunung, dan raja bajak laut lainnya tidak berpartisipasi. Mereka masing-masing punya rencana sendiri. Selama Raja Bulan Dingin atau Raja Hiu Raksasa menerima warisan gunung besar, mereka akan menjadi kaisar bajak laut berikutnya. Setelah kaisar bajak laut lahir, mereka akan dapat memesan tanah suci bajak laut 18 penjuru. Zhao Feng terbang di langit dan melihat ke bawah ke seluruh pulau, dan dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Jelas bahwa, meskipun warisan kaisar bajak laut jarang terjadi,
masih ada celah antara taman yang terlupakan demigod dan warisan kaisar bajak laut. Sumber daya yang terkandung di dalam tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan demigod Forgotten Garden. Tempat-tempat yang lebih beruntung adalah 18 puncak dan gunung tengah. Namun, masalahnya adalah Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan warisan kaisar bajak laut. Tidak akan ada warisan yang cocok untuknya di sini. Tidak peduli seberapa kuat kaisar bajak laut, dia hanyalah seorang kaisar puncak, dan dia tidak memiliki garis keturunan. Zhao Feng memiliki warisan kaisar petir angin dan petir kesengsaraan dewa. Warisan apapun yang kurang dari Tuan Suci tidak menariknya. Di sisi lain, anak demigod berpartisipasi dalam perebutan sumber daya di pulau itu. Tidak peduli seberapa kurus lalat itu, masih ada daging, dan anak demigod sangat membutuhkan sumber daya untuk memulihkan kekuatannya karena Zhao Feng membatasinya. Jangan membunuh terlalu banyak orang, perintah Zhao Feng. Dia tidak ingin merusak keseimbangan di pulau itu. Itu mungkin menyebabkan hasil tak terduga ke tanah suci bajak laut. Sebuah tiang hitam besar naik ke langit dari puncak tertentu. Seseorang bisa menerima bagian dari warisan kaisar bajak laut begitu cepat? Para perompak di pulau itu terkejut, dan Zhao Feng dapat melihat bahwa puncak dari mana tiang hitam itu berasal adalah warisan dari Dao Iblis. Di puncak gunung, seorang raja bajak laut diselimuti cahaya hitam saat dia perlahan bergabung ke dalam gunung dan menghilang. Gunung itu kemudian menjadi tertutup oleh cahaya hitam, menghalangi orang lain untuk masuk. Zhao Feng tahu bahwa raja bajak laut masa depan sekarang telah dikonfirmasi. Tuhanku, dengan kekuatanmu, mengapa tidak berjuang untuk mencapai puncak? Raja bajak laut setengah langkah memandang Zhao Feng dengan bingung. Bajak laut ini adalah bawahan dari Raja Bulan Dingin. Saya tidak ingin menjadi bajak laut, dan saya tidak ingin dibatasi di tanah suci bajak laut. Zhao Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Warisan kaisar bajak laut tidak benar-benar menarik perhatiannya, dan itu juga tidak cocok untuknya. Yang lebih penting lagi, setelah dia menerima warisan, token Raja Bajak Laut akan bergabung menjadi Zhao Feng, yang akan membatasi dia ke tanah suci bajak laut. Saat ini, Zhao Feng menatap pertempuran di pulau dari atas. Pertarungan paling sengit terjadi antara Raja Bulan Dingin dan Raja Hiu Raksasa. Mereka berdua pernah terluka dalam pertempuran sebelumnya, dan pertarungan ini akan menentukan siapa yang mati dan siapa yang hidup. Raja Bulan Dingin, kau lebih terluka dariku. Jika ini terus berlanjut, kamu akan kalah, kata Raja Hiu Raksasa dengan nada yang dalam. Kita akan melihat wajah Raja Bulan Dingin itu dingin saat dia menebas dengan pedang dan pedangnya, menggunakan kecepatan dan serangannya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal kecepatan dan serangan, Raja Bulan Dingin adalah yang terbaik di antara tiga boneka itu. Namun, tubuh dan garis keturunan Raja Hiu Raksasa sangat kuat, dan dia mengkhususkan diri dalam pertahanan, jadi dia dapat dengan mudah membubarkan serangan Raja Bulan Dingin. Selain itu, beberapa puncak lainnya diperebutkan oleh beberapa bajak laut. Aliansi bajak laut telah kehilangan banyak Raja Alam Dewa Kekosongan dalam pertempuran sebelumnya, jadi hanya ada sedikit lebih dari 10 raja, sementara ada 18 puncak di pulau itu. Selama seseorang adalah raja, mereka akan dapat dengan mudah mendapatkan puncak, dan puncak yang tersisa diperebutkan oleh beberapa raja setengah langkah atau puncak penguasa berdaulat. Pada saat yang sama, eselon menengah bawah dari bajak laut yang tidak memiliki hak untuk bertarung untuk mencapai puncak sedang mencari sumber daya. Orang paling santai di seluruh pulau pasti Zhao Feng. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat sekeliling pulau dan dimensi. Zhao Feng, tolong bantu aku. Jika saya bisa mendapatkan tahta kaisar bajak laut, saya akan berhutang budi kepada Anda, dan saya akan membalasnya 10 kali lipat di masa depan. Sebuah suara yang dingin dan tajam terdengar di telinganya, dan Zhao Feng melihat bahwa pemilik suara itu adalah Raja Bulan Dingin. Tubuh sempurna Raja Bulan Dingin tertutup sinar bulan, dan sementara kakinya yang panjang seputih salju, ada beberapa tanda berdarah di atasnya. Dia mencengkeram pedang dan pedangnya dan bergerak secepat kilat. Dia tidak lebih lemah dari Zhao Feng dalam hal pergerakan, dan pelanggarannya cukup untuk mengancam kaisar. Dalam jangka pendek, Raja Bulan Dingin memiliki keuntungan, tetapi Zhao Feng tahu bahwa Raja Bulan Dingin telah menggunakan banyak energi. Tingkat pernapasannya cepat, dan payudaranya naik turun. Keringat mulai muncul di dahinya saat dia memandang Zhao Feng dengan tatapan memohon dan tekad. Zhao Feng tahu bahwa Raja Bulan Dingin jarang meminta bantuan. Pada saat yang sama, itu berarti dia mempercayai Zhao Feng.
Zhao Feng belum melakukan apa-apa sampai sekarang, dan orang lain mungkin berpikir bahwa dia sedang memikirkan tahta kaisar bajak laut. Inilah yang dipikirkan oleh Raja Hiu Raksasa. Dia melestarikan kekuatannya dan bahkan membuat persiapan untuk melawan Zhao Feng. Raja Hiu Raksasa berikan tahta kaisar bajak laut kepada Raja Bulan Dingin. Zhao Feng sangat lugas. Apa tubuh Raja Hiu Raksasa membeku saat dia memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng juga memikirkan tahta kaisar bajak laut, itulah sebabnya dia belum bertindak, tetapi Zhao Feng membantu Raja Bulan Dingin. Mungkinkah Zhao Feng ini tidak tertarik pada tahta kaisar bajak laut? Jika itu masalahnya, hati Raja Hiu Raksasa menjadi dingin. Dalam pertempuran sebelumnya, Zhao Feng dan kekuatan demigod anak itu membuat Raja Bajak Laut lainnya menghormatinya. Anak demigod bahkan bisa menekan niat seorang kaisar, dan tebasan mata ruang angkasa terakhir Zhao Feng telah melukai seorang kaisar dengan parah, membuat hati orang lain menjadi dingin. Zhao Feng, selama Anda tidak ikut campur dalam pertarungan untuk kaisar bajak laut, saya akan menyetujui hampir semua yang Anda inginkan, Raja Hiu Raksasa dengan cepat berkata. Begitu Zhao Feng dan anak demigod membantu Raja Bulan Dingin, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Bab 710 Penggunaan Fin Setan. Zhao Feng menjadi faktor penting dalam pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut. Keberadaannya cukup untuk membalikkan keadaan, dan jika dia dan anak demigod bekerja sama, mereka akan mampu menekan boneka utama manapun. Maaf, sebelum saya meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut, saya masih bawahan Raja Bulan Dingin, kata Zhao Feng perlahan saat mata kirinya tertuju pada Raja Hiu Raksasa. Karena dimensi ini terpisah dari dunia luar, dia bisa menggunakan garis keturunannya di sini tanpa khawatir. Itu, tanda seru tanda tanya petik 2. Raja Hiu Raksasa merasakan air inten yang mengejutkan yang membuat jiwanya gelisah, dan suara guntur bergemuruh muncul di jiwanya. Ada juga aura penghancur yang terkandung di dalamnya. Garis keturunan mata, ini adalah kekuatan sejatinya. Raja Hiu Raksasa tercengang. Zhao Feng sekarang menggunakan kekuatan jiwa dan maksud mata tanpa batasan. Setelah evolusi mata spiritual dewa, Zhao Feng terus memahami teknik 10.000 pikiran ilahi, dan dia terus membersihkan dirinya dengan petir kesengsaraan dewa, yang semakin memperkuat jiwanya. Sekarang, jiwa dan garis keturunannya tidak lebih lemah dari Raja tingkat puncak, sementara kemurnian jiwanya bahkan melampaui Raja tingkat puncak. Zhao Feng menghela napas. Dia menjadi jauh lebih kuat saat melarikan diri dari Kaisar Kematian. Zhao Feng, terima kasih, Raja Bulan Dingin memberinya ekspresi bersyukur. Dengan Zhao Feng dan anak demigod di sisinya, dia memiliki peluang besar untuk berhasil mendapatkan tahta Kaisar Bajak Laut. Meskipun Zhao Feng begitu kuat, dia masih bertindak sebagai bawahannya. Menguasai, anak demigod terbang di udara, dan gelombang niat demigod membuat hati Raja Hiu Raksasa jatuh. Raja Hiu Raksasa mengungkapkan senyum pahit. Zhao Feng dan anak demigod memainkan peran penting dalam mengalahkan Kaisar Muyun. Kekuatan gabungan mereka tak tertandingi melawan siapapun di bawah Kaisar. Raja Bulan Dingin, kamu benar-benar beruntung. Aku tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk Kaisar Bajak Laut. Raja Hiu Raksasa tersenyum pahit dan mengaku kalah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal bahwa dia tidak mencoba membuat Zhao Feng di sisinya sebelumnya. Namun, memikirkannya, Zhao Feng mungkin hanya membantu Raja Bulan Dingin karena kecantikan dan pesonanya. Sebelum dia pergi, Raja Hiu Raksasa melirik Zhao Feng dan Raja Bulan Dingin dengan tatapan yang dalam, mengandung kecurigaan dan tatapan penuh pengertian. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi dan melihatnya pergi, sementara ekspresi Cold Moon King tetap dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi detak jantungnya sedikit lebih cepat, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Apakah Zhao Feng membantunya karena penampilannya? Apakah dia akan meminta sesuatu yang berlebihan? Raja Bulan Dingin, aku akan pergi setelah warisan Kaisar Bajak Laut ditutup. Zhao Feng menoleh ke belakang dan langsung ke intinya. Raja Bulan Dingin menghela nafas di dalam hatinya. Ketenangan Zhao Feng membuatnya merasa sedikit kecewa, tetapi bukan berarti dia telah jatuh cinta pada Zhao Feng. Menjadi bajak laut yang telah mengalami perkelahian dan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, hatinya sekeras batu dan tidak akan mudah tergerak. Namun, dia harus mengakui bahwa dia berterima kasih kepada pria ini. Dia mengagumi ketenangan dan kejujuran Zhao Feng, terutama bantuannya pada saat kritis.
Anehnya, sepertinya Zhao Feng bahkan tidak tertarik pada tanah suci Kaisar Bajak Laut atau warisan Kaisar Bajak Laut sama sekali dan hanya ingin pergi secepat mungkin. Kun Yun kecil, mari kita lihat beberapa tempat lain, kata Zhao Feng kepada anak demigod. Zhao Feng telah memeriksa seluruh pulau dengan mata spiritual Tuhannya, tidak ada yang unik atau layak untuk dikunjungi. Little Kun Yun, Cold Moon Kung merasa nama ini tidak asing, seolah dia pernah membacanya di sebuah buku di suatu tempat. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkannya. Zhao Feng, aku berhutang budi padamu. Aku akan membayarmu kembali 10 kali lebih banyak di masa depan, Raja Bulan Dingin berkata dengan serius saat dia melihat punggung Zhao Feng, tapi dia tidak mengingatnya dan pergi begitu saja dengan anak demigod. Kucing kecil pencuri muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin ke udara. Guru, saya merasakan hal yang sama seperti Anda. Dunia rahasia ini jelas tidak sesederhana warisan kaisar yang sangat sedikit, bahkan jika dia adalah Grandmaster Mekanisme dan Grandmaster Arai. Itu terlalu rumit, demigod anak itu menganggukkan kepalanya dan berkata, seperti itu, manusia, kucing, dan anak berkeliling pulau untuk diperiksa lebih dekat. Kami masih belum menemukan apapun. Pulau ini harus didirikan oleh Kaisar Bajak Laut. Zhao Feng dan anak demigod berdiskusi saat mereka mengintai. Sehari kemudian, Zhao Feng menyerah untuk mencari di pulau itu, tetapi gelombang dan kekuatan di luar pulau mendorong segalanya menuju pulau itu. Dia akan menghadapi gaya resistif yang kuat ketika dia mencoba terbang, dan dia hanya bisa menstabilkan dirinya sendiri ketika dia menggunakan Wings of Wind dan Lightning. Zhao Feng terbang ribuan mil dan perlawanan menjadi lebih kuat, tetapi untungnya, dia memiliki sejumlah besar sumber daya yang dapat mengisi yuan sejatinya. Beberapa ribu mil kemudian, Zhao Feng tiba-tiba merasa bahwa gelombang lautan menjadi sedikit lebih tenang dan kekuatan perlawanan melemah. Mari melangkah lebih jauh. Kali ini, dia terbang puluhan ribu mil, tetapi dia masih tidak menemukan pulau kedua. Pada saat ini, mereka telah mencapai ujung dunia rahasia, dan penghalang hijau tua muncul di depan mata. Dunia rahasia ini pasti berperingkat tinggi, alis demigod anak itu mengatup. Zhao Feng tidak menyerah. Dia kembali ke pulau lalu terbang ke sisi lain, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Sebaliknya, dia menghadapi lebih banyak bahaya dari lingkungan, tetapi Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa dan sayap angin dan petir, memungkinkan dia untuk melewati dengan aman. Tidak ada apa-apa di dekat permukaan laut, pikiran Zhao Feng berputar. Dia telah menandai pulau dan permukaan laut. Mengapa tidak mencoba di bawah air, saran demigod anak, dan Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Itulah yang dia pikirkan. Zhao Feng terjun ke air, dan lapisan sisik ungu muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah garis keturunan pertahanan elemen air, dan dia juga memiliki garis keturunan air lainnya. Meski daya tahannya kuat, dia berhasil mencapai kedalaman lautan. Kekuatan di kedalaman lautan sangat menakutkan. Bahkan Raja Normal tidak akan bisa bertahan lama di sini. Selain itu, warna lautan hijau tua, dan itu sangat membatasi indranya. Zhao Feng hampir tidak bisa melihat 1 mil jauhnya dengan mata spiritual Tuhannya. Kucing kecil pencuri itu melemparkan koin perunggu tua dan menunjuk ke arah tertentu. Zhao Feng menggunakan riak air untuk melindunginya, sementara tubuh suci kun emas demigod memiliki kemampuan untuk melindunginya dari air saat dia mengikuti dari belakang. Kucing ini juga tahu ramalan? Demigod anak itu mengikuti Zhao Feng dan kucing kecil pencuri dari belakang. Tidak ada yang tahu berapa lama. Cahaya hijau tua di kedalaman lautan menjadi semakin terang, seolah-olah ada sumber cahaya. Kucing kecil pencuri melempar koin perunggu sekali lagi dan tampak bersemangat. Demigod anak itu menampakkan ekspresi mencurigakan. Tampaknya Zhao Feng benar-benar mempercayai kucing kecil pencuri itu dan terus maju. Namun, semakin dekat mereka ke sumber cahaya, semakin kuat tekanan airnya. Pada saat tertentu, tanaman merambat hijau tua muncul di depan. Setiap pohon anggur memiliki paku hijau dan berkilau dengan cahaya dingin. Sumber cahaya hijau berasal dari kedalaman tanaman merambat, dan Zhao Feng juga merasakan aura kuno di sana. Kucing pencuri kecil itu melambai-lambaikan cakarnya dan menjadi lebih bersemangat. Tuan, saya percaya bahwa ada rahasia yang tidak diketahui siapapun di kedalaman tanaman merambat, kata demigod, tetapi untuk mencapai sumber cahaya, mereka harus melewati tanaman merambat hijau tua yang tak terhitung jumlahnya. Demigod anak itu meninju dan hanya membuat celah kecil di tanaman merambat di depan. Tanaman merambat ini sangat tua dan tahan terhadap yuan sejati dan serangan fisik,
ekspresi demigod anak berubah. 70% dari kekuatan penuhnya hanya menciptakan lubang selebar setengah yard. Selain itu, perlawanan di lautan sangat kuat, jadi sulit untuk melepaskan kekuatan penuhnya di sini. Petir angin penghancur Scarlet, Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan juga hanya berhasil membuat celah kecil. Tanaman sangat tahan terhadap petir. Tanaman merambat hijau tua mungkin membentang beberapa ratus mil. Zhao Feng dan anak demigod merasa bermasalah. Tanaman merambat hijau tua akan pulih perlahan setelah terluka. Biji hitam yang kering, keras, dan keras muncul di tangan Zhao Feng. Benih anggur neraka setan, demigod anak berseru saat dia mengenali benih itu. Saat itu di reruntuhan Sein Ungu, 3 sekte bintang 2 telah menggunakan benih anggur neraka setan ini untuk mencoba mengikis reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng meletakkan benih anggur neraka setan ke tanah. Zhao Feng dengan cepat mengeluarkan setetes Elixir of Life dan menggabungkannya ke dalam benih anggur neraka iblis. Setetes Elixir of Life mengandung kekuatan hidup yang sangat besar dan dapat mengubah area kematian menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan dan memasok tanaman spiritual hingga 1000 tahun. Benih itu segera mulai tumbuh dengan cepat, dan tanaman merambatnya menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Hanya dalam beberapa waktu napas, petak besar tanaman merambat hitam telah muncul dan masing-masing tanaman merambat berisi paku yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Batu kristal kehidupan, 10.000 tahun buah Zu. Bambu darah. Zhao Feng melemparkan harta langka satu demi satu ke dalam anggur neraka setan, dan kecepatan anggur neraka setan yang tumbuh secara instan meningkat beberapa kali lipat. Dalam waktu singkat, tanaman merambat hitam memenuhi pandangan mereka dan dengan cepat mulai menyerap kekuatan hidup tanaman merambat hijau tua setelah bertemu dengannya. Seperti yang diharapkan dari pohon anggur tingkat bencana, anak demigod berseru. Anggur neraka iblis bisa menyerap kekuatan kehidupan dari segalanya, termasuk esensi darah para ahli. Meskipun tanaman merambat hijau tua sangat tahan terhadap serangan fisik, itu hanyalah tanaman berelemen air yang agak tua. Saat kedua tanaman merambat itu saling terkait, mereka bisa melihat tanaman merambat hijau tua yang layu. Aura haus darah segera muncul di dalam kumpulan tanaman merambat, dan monster besar sebesar kura-kura muncul, ditutupi dengan beberapa ratus tanaman merambat sepanjang puluhan meter. Hehe, Raja Neraka Anggur Setan, keluarlah. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan langsung mengendalikan Raja Anggur Neraka Setan. Setelah dia mengendalikan Raja Anggur, Zhao Feng bisa mengendalikan ke arah mana dia tumbuh. Tanaman merambat segera mencapai alam inti asal, dan terus menyerap lebih banyak kekuatan hidup dari tanaman merambat hijau tua.